terlalu detail, terlalu luas. Jamaah mulai bingung. Iku mang ustate cerita apa? Malah bingung. Nah, seperti ibu-ibu ini, Pak, sebanyak ini cukup difahamkan bahwa poligami itu syariat. Cukup. Ibu-ibu ngerti satu materi itu bahagia panjenengan. Nggih napa nggih? Pak, nggih napa nggih? Nggih, Bu. Lah kok boten? Ya sudah, saya tahu kalau masalah itu ibu-ibu mesti boten sudah. Nah, sudah apakah kita perlu materi yang aplikatif? Gampang difahami, gampang diingat, dan yang paling penting memperkuat keimanan dengan kita mampu mengamalkannya. Itu yang penting saat ini. Apalagi ketika kajian tablik akbar seperti ini. Tablik akbar itu bukan tempat untuk memprovokasi umat. Malah tidak manfaat ngeluh mati opo ngaji kok jerit-jerit. Ngaji kok ngelok nih kono, ngelok nih kini. Ngaji kok ngeritik kono, ngeritik. Loh, Anda kok di sini? Iya. Lah ya, kok sampai sini ya? Masya Allah. Lah ini jamaah saya di Kediri anjok sini. Masya Allah. Jangan-jangan punya istri di sini. Dua di sini. Pantesan, tahu saya. Gelagatnya laki-laki ini sekonangan, gampang ngonanginnya. Nah, sudah. Maka ngaji tablik akbar semacam ini, jamaah, ini bukan waktunya untuk kita bahas masalah-masalah yang detail. Masalah-masalah yang jelimet. Masalah-masalah ngeritik pemerintah. Waduh, kaboten jamaah ira ngerti blas. Siapa ini yang penting uripe penak, ekonomi ini lancar, ibadai ajek cukup. Nggih apa nggih? Masya Allah. Terus saya ngageti, Pak. Santai mawon. Nggih apa nggih? Malah jerit. Nah, itu toh. Nah, maka sekarang kita mau membahas masalah-masalah dasar dalam agama Islam. Yang apabila ibu-ibu sing terwengking boten panas, Bu. Panas, Masya Allah. Lah terus pripun? Sampun damel sunblock nggih. Sunblocknya pun didamel napa dereng? Dereng? Mas, tapi lapun biasa kepanasan sih. Nggih, lanjut mawon. Ada masalah-masalah dasar dalam agama Islam yang apabila kita amalkan, insya Allah kulo lan panjenengan sedaya selamat dunya, selamat akhirat. Dunyane selamat, akhirate selamat. Yang itu kalau boleh saya rangkum, kulo rangkum nggih, itu terkumpul di dalam 4 perkara. Bukan 4 istri, 4 perkara. Yang insya Allah apabila panjenengan ibu-ibu dan bapak-bapak plus kulo saged ngamalaken dengan istiqomah ajek, maka insya Allah dunyane selamat, akhirate selamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka ada berapa amalannya? Ada 4. 4 amalan selamat dunia, selamat akhirat. Sekarang sebelum kita masuk ke materi Ustadz, kene opo kok milih mung 4? Padahal Islam itu luas. Rukun Islam ada 5, rukun imannya ada 6. Belum lagi berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, beretos kerja tinggi, jujur, amanah, gak oleh ngapusi, gak oleh khianat. Itu kan Islam. Kenapa kok dipilih cuma 4? Kenapa, Bu? Loh, kok malah takon saya katanya. Lah Ustadz sih ngomong, betul ya? Gampang, dieling-eling, cocok. 1, ben gampang. Nomor 2, gampang diamalke. Lah niku lak ceramah kula wau niku. Tapi geler sih, Masya Allah ya. Gampang diamalke. Nah, sekarang begini, kenapa milih cuma 4? Kenapa kok harus pilih-pilih amalan? Boten sedoyo nih mawon langsung diamalkan semua. Kenapa harus milih cuma 4? Nah, jawabannya ada 3. Yang pertama, memilih amalan niku termasuk sunnahi Kanjeng Nabi. Jadi milih amalan niku termasuk napa? Sunnah Kanjeng Nabi. Enten. Napa dalile Ustaz? Enten dalile. Ada seorang laki-laki dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Laki-laki itu kan kepada Rasulullah. Kemudian mengatakan apa? Ya Rasulullah,
Inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Ya Rasul, syariat Islam niki setiap hari ada yang baru. Semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin berat, semakin hari semakin jelimet. Sementara kulo niki laki-laki yang sudah tua dalam riwayat tersebut, usianya laki-laki ini mendekati 90 tahun. Coba, enten yang di sini yang mendekati 90, Pak, panjenengan pinten? Masya Allah, 78. Mugi-mugi sehat walafiat, panjang umur, istiqomah. Ada yang lebih 78? Lo rencang panjenengan tempun di sedoyo, Pak. Betul tubut pengawasan rencangnya. Lepunti pun pindah alam. Masya Allah. Memang betul ya, memang umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang bisa lewat 70. Panjenengan termasuk, mugi-mugi barokah. Amin. Nah sudah, maka laki-laki tua itu umurnya mendekati 90. Wes dikon-kon sing abot-abot rakuat. Dikon poso, ya Allah, lo enggak poso yang rakuat, dah nih poso. Dikon jihad, ya Allah, lah pripun jihad ngangkat pedang serakuat lah kok dikon jihad. Maka laki-laki itu datang ngomong sama Nabi, ya Rasul, faj'al li amalan atashabbathu bih. Maka ya Rasul, panjenengan pilihaken damel kulo amalan ingkang kulo damel amal cekelan. Ngertos cekelan? Amal apa? Amal andalan. Jimat kulo ya Nabi. Yang satu ini akan mewakili amalan yang lain yang saya tidak mampu mengamalkan. Nah, terus niki tiang sepah niki nyuwun kalian Kanjeng Nabi dipilihaken amalan ingkang cocok dengan usianya. Karena usianya tidak lagi muda. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, wis pokok biarin YouTube lah ngerti cek kapok. Ini saya pakai bahasa internasional, Javanese. Sudah? Maka apa amalan ingkang dipilih kalian Kanjeng Nabi damel tiang sepah niku? Apa amalannya? Faj'al lisanaka ratban min dzikrillah. Bapak tuwek, kula sukani amalan. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Napa amalane Kanjeng Nabi? Panjenengan bagosaken lisan panjenengan boten nate garing saking dzikir. Artosipun Nabi Muhammad meminta laki-laki tua itu jangan sampai meninggalkan dzikir. Karena amal yang lain tidak kuat sudah. Maka itu lupa agama Islam ini, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Tidak ada beban melampaui kemampuan, tidak ada. Itulah adilnya agama Islam. Nah, maka dari hadis yang pertama ini, Pak, berarti memilih amalan itu termasuk sunnah Kanjeng Nabi. Maka cobi, panjenengan emut-emut zaman rumiyin, kalau panjenengan dugi sowan ten griyane salah setunggali alim ulama, panjenengan saderenge wangsul, panjenengan mesti nyuwun napa? Pak Yai nyuwun amalane. Nggih napa nggih? Dan biasa orang zaman dulu amalane gak abot-abot, gak sing aneh-aneh, gak jelimet-jelimet. Wes amalane siji, ojo lali maca Quran. Biasanya gitu. Atau yang lain, amalane siji, sak burunge metu teko omahmu kate nyambut gawe ojo lali salat 2 rakaat. Nanti yang lain lagi, amalane ojo lali ben dina Jumat ngeleboni kotak di masjid sing rada akeh. Jadi amalan-amalan yang diistiqomahkan yang sesuai keadaan orang yang bertanya. Nggih napa nggih? Bu, napa yang pertama tadi? Karena memilih amalan termasuk sunnah Nabi. Karena apa? Karena kita ini boleh milih. Yang kedua, kenapa Ustadz milih cuma 4 amalannya untuk selamat dunia, selamat akhirat? Kenapa kok cuma milih 4? Nomor 2, karena jamaah, kemampuan masing-masing kita ini tidak sama. Gitu apa? Saya, kulolan panjenengan sedoyo, kemampuan istiqomahnya tidak sama. Cobi, ada orang tahajud istiqomah, tapi gak kuat poso. Enten apa bote? Poso sunnah gak tahu belas. Karena ndak kuat luwe. Andai. Kelihatan dari badan, kelihatan. Kosturnya kelihatan nih.
Gak kuat lu ini ya. Anda kelihatan air putih punya saya aja games gitu. Masya Allah. Gue mas, santai mas. Nah maka ada orang tahajudnya kuat tapi bukan kuat poso. Maka berbeda. Ada yang sebaliknya. Tahajud gak kuat, poso gak kuat, tapi orangnya sregep moco Al-Quran. Baca Qurannya semangat. Ada yang ketiga. Tahajud boten giat, poso nggih boten ati, maos Quran boten saged duka urip model ngene iki lho Masya Allah. Nah, maka mungkin orang ini ternyata wonge sedekah lancak. Ketemu bapak dikai duit, ketemu bojone dikai duit, ketemu tanggane dikai duit, ketemu imam masjid dibudalne Masya Allah. Walaupun gak tahu tahajud, gak tahu poso, gak tahu ngaji, tapi beneh loman. Ada lagi yang lain. Yo gak tahajud, gak poso, gak ngaji, wong yo cetil. Mana yang seperti itu? Anak ngacung. Ayo ngacung. Pundi yang tahajud boten, poso boten, ngaji boten, loman nggih boten, pun ditiangi. Ngono ku wong ya teko iku. Diangkat nang kuburan lah wis. Masya Allah. Nah, tapi ternyata orang itu istiqomah menjalin tali silaturahim. Senengane nyambangi dulure. Nah, kenapa? Tidak apa-apa. Karena masing-masing kita memiliki kemampuan amal yang berbeda. Kurang sukani contoh. Panjenengan mangke bika sejarahe Imam Malik bin Anas, gurune Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas niku ilmune mentok budbuna. Wes, ilmune niku tidak diragukan lagi. Tapi suatu hari muridnya niku geneman. Napa geneman niku, Pak? Geneman ibu ngomong satu dengan yang lain. Iki yo Pak guru iki. Ustadz alim ilmune akeh, tapi kok ora tau ketok salat tahajud. Nah, Imam Malik ternyata menurut muridnya tidak pernah kelihatan salat tahajud. Maka salah seorang murid memberanikan diri. Wes iki timang tadi fitnah taruhan takon. Imam, ngeten Imam, niki rencang-rencang sedoyo niki mulai geneman, mulai satu dengan yang lain rame. Tirose le panjenengan niku alim, panjenengan niku ilmune luar biasa, panjenengan niku tiyang inggih sae. Tapi kok panjenengan niku mboten nate ketinggal salat tahajud. Napa dawuhe Imam Malik? Innallaha, panjenengan buka nanti di Google insyaallah ketemu. Atau sekarang Ustadz AI, luwe-luwe pinter sekarang. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Karena Allah itu membagi amal seperti membagi rezeki. Satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang dikasih rezeki tahajud tapi tidak kuat poso. Enek sing dikai rezeki poso tapi gak iso tahajud. Enek sing dikai rezeki kuat maca Quran tapi wonge medit. Enek sing dikai rezeki loman tapi gak tahu ngaji. Itulah kata Imam Malik, karena Allah membagi amal seperti Allah membagi rezeki. Faham gak? Terus Imam Malik mengatakan, maka kekuranganku di dalam sholat tahajud tak uber. Tak uber ini apa? Saya aja lewat apa? Nashrul ilmi, membagikan ilmu. Nah maka itulah jamaah kenapa kita boleh pilih-pilih amalan. Karena memang kemampuan saya dan panjenengan tidak sama. Cobi yang istiqomah 5-5-nya. Saya mau tanya, tahajud istiqomah, Senin Kemis istiqomah, ngaji Quran istiqomah, wonge yoloman, dan orangnya juga gemar silaturahim. Angkat tangan. Mana? Ayo. Mana? Ini bukan tawaduan ini ketenangan nih. Mana yang istiqomah tahajud gak tahu pepet, Senin Kemis gak tahu bolong. Wonge yo ngajine bendino sak jus tutuk. Kemudian wonge yo loman beneh rajin silaturahim. Angkat tangan. Wah, calon perokok kabeh ketok iki. Na'udzubillah nih. Nah, maka dengan itu kita ngerti ternyata membagi amal itu seperti Allah membagi rezeki, satu dengan yang lain tidak sama. Maka dengan itu boleh panjenengan milih amalan ingkang panjenengan saged lakoni, kemudian panjenengan istiqomah.
Yang ketiga, kenapa Ustadz kok milih cuma 4? Kenapa kita ini boleh memilih-milih amalan? Tapi ingat, kalau wajib, ya wajib. Mau tenang salah pilih-pilih. Kalau namanya wajib, ya wajib, dilakoni. Tapi yang kita maksudkan amalan apa? Amalan sunnah yang merupakan fadilah. Fadilah itu keutamaan. Ada yang seneng ngopeni kucing, Masya Allah. Panjenengan tak cerita nih mertua saya. Ngerti mertua? Gunung Kit, ya itu mertua. Oh itu deh, Masya Allah. Mertua saya itu bu, cinta betul sama kucing. Dan kucing yang dipiara itu bukan kucing bagus-bagus, itu kucing kampung. Itu sampai sekarang di rumah ada lebih 20. Sampai pernah kamar manten saya digawe kamar kucing. Masya Allah. Apa saya disuruh cari mertua yang baru atau bagaimana? Nggak ngerti saya. Sudah. Subhanallah, pas rame-ramenya COVID yang kedua. Apa? COVID yang kedua itu apa? Delta. Itu kan banyak orang-orang yang akhirnya meninggal dunia. Itu umi saya kena. Umi mertua kena. Dalam keadaan tanpa COVID pun, iku awake wis kena sakit paru-paru. Terus ambakane sering pakai pernafasan. Subhanallah. Dikala waktu itu oksigen uangel, tidak ada orang bisa dapat oksigen. Kecuali kalau mereka mau masuk rumah sakit. Nah sementara mertua ini tidak mau ke rumah sakit. Subhanallah, saya dikasih teman satu hari 4 tabung besar yang 10.000 mililiter itu. Iya, yang 10.000, 4. Saya mikir, umi ini kok gampang, be. Dalam keadaan orang lain kesulitan, itu bukan sehari dikasih 4, Pak. Jadi kalau besok habis jadi dikirimi mana papat. Jadi umi saya tidak sempat kesulitan pernafasan. Saya mulai mikir sama istri saya, opo amalane umi ini kok Masya Allah sama Allah digampangkan. Ternyata kepikiran, oh jangan-jangan gara-gara belani kucing. Pernah sekali mau buka toko di pasar, berangkat ke pasar sampai terminal, tinggal nyebrang ketemu pasar Kota Batu. Pernah panjenengan yang pernah rekreasi ke Batu? Mana orangnya? Pernah rekreasi ke Batu? Pernah? Sompo. Baru mbah bergaya toh. Berage. Itu pasar Kota Batu pas tengah jengge terminal, pas depan terminal. Nah, umi saya sampai terminal mau nyebrang ke pasar, ketemu kucing ketabrak motor, sikile cuklek. Nggak jadi buka toko, mulai ngerambut kucing sedino. Masya Allah, itulah zaman namanya amalan. Antara satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Nah maka dengan itu, panjenengan fokus dengan amal yang panjenengan mampu lakukan. Nomor 3, kenapa boleh pilih-pilih amalan? Karena dalam Islam ini jamaah, yang dilihat oleh Allah tidak hanya berat atau ringannya suatu amalan. Gimana bang? Yang dilihat oleh Allah tidak sekedar besar atau kecilnya suatu amalan. Yang dilihat oleh Allah tidak sekedar mahal atau murahnya suatu amalan. Tapi yang dilihat sama Allah istiqomah. Gimana bang? Napa bu? Istiqomah. Istiqomah niku napa? Ajet rutin kon. Oh ya, ngerti continue barang ini, Masya Allah ya. Ajat, rutin, continue, gak tahu pedot. Maka dalilnya apa jangan faham. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling diremeni kalian Gusti Allah, niku amalan yang rutin dilakukan masih yo, walaupun amalan itu kecil. Gimana apa nggih? Ngaji sedino langsung khatam 30 juz, tapi mari ngono saulan gak ngaji blas. Dibandingkan setiap hari ngaji 1 lembar, tapi rutin gak tahu pedot, mana lebih baik? Yang rutin dilakukan walaupun jumlahnya cuma sedikit. Karena rutin itu menjadikan panjenengan istiqomah husnul khotimah. Kalau rutin, husnul khotimah. Tapi kalau langsung sedino 30 juz, ya lek pas matine pas 30 juz tadi. Kalau pas wancine mboten ngaji, ya ndak husnul khotimah. Eman. Ini makanya ngajine rapelan. Ngerti rapelan? Wis iki ngaji setahun, borong kabeh pas Ramadan. Mari ngono sak marine Ramadan ora usah ngaji. Enten model begitu.
Wah, iki model kita semua kayaknya dia. Wes pokok ngaji di rapel Ramadan kok gak Ramadan ra usah. Masya Allah, ngono koyo gak sungkan kalian Gusti Allah ya. Sudah. Maka yang ketiga, karena kita diminta istiqomah. Sementara untuk istiqomah kita perlu amalan yang sesuai kemampuan dan waktu kita masing-masing. Nah, maka dengan itu panjenengan pilih kira-kira sing aku iso istiqomah amalan opo. Nanti dicoba. Kalau tahajud gak kuat aku lek tahajud. Karena aku lek isu kudu ndang budal kerja ndek kantor ra oleh ngantuk. Kuatir lek tahajud marai ngantuk, ganti poso. Aku lek poso kadang-kadang repot. Lah kerjaku abot. Gue lek pas kerja abot wetengku ngeleh. Ngerti ngeleh? Ngeleh nopo ngeleh? Ngeleh. Engkau wetengku ngeleh malah ra iso macul, gak iso. Maka panjenengan cari apa yang sekiranya panjenengan mampu istiqomah. Dan sampun gini. Sekarang kita masuk ke amalannya, Ustadz. Kalau begitu, Ustadz, apa amalannya yang menjadikan kita bisa selamat dunia, selamat akhir? Nggak usah ewet, nggak usah ruwet, semuanya gampang. Semuanya gampang. Semuanya gampang, semuanya enteng, semuanya bisa dilakukan. Kecuali nomor 4, roto abot. Tapi roto abot bukan berarti tidak bisa. Insya Allah kalau panjenengan Insya Allah kalau panjenengan kerja keras, niatan kuat, punya kemauan yang tinggi, yakin bisa. Amin ya rabbal alamin. Nah, 4 amalan ini jamaah, nomor 1, 2, 3, 4. Yang boleh ditukar, yang gak oleh kualik hanya nomor 1. Nomor 1 wajib diletakkan yang pertama. Wes gak oleh diwalak-walik. Tapi nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4 panjenengan boleh diwalak-walik angsa. Nomor 4 dekek nomor loro kene, nomor loro dekek nomor 3 kene, nomor 3 dekek nomor 4 kene, kecuali nomor 1 wajib diletakkan pada posisi yang pertama. Karena kalau nomor 1 beres, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gampang. Apa yang nomor 1? Hafid ala sholatik. Jogoan sholatmu. Itu nomor 1. Ini prinsip sudah. Jagalah sholatmu. Niki mangke saged damel materi khutbah Jumat iki, Pak. Jagalah sholatmu. Dan maaf nggih, ceramah nyontek niku mboten aib, mboten napa-napa. Sing penting dalile jelas, ceramai bener, mau nyontek siapapun aman. Malah lek panjenengan ceramah ngarang dewe malah medeni. Lha iki dalile apa ceramah ngarang dewe? Nah, maka ceramah itu, Pak, mesti terulang. Kenapa? Qur'ane pancet, gak nambah, gak kurang. Hadise ge pancet, mboten nambah, mboten kurang. Jadi kalau ceramah itu terulang, oh podo be ceramah Ustaz Rifki, malah lek gak podo malah repot. Malah aneh. Lagi podo be ceramah Gus Bahak, lek gak podo malah repot. Lagi ceramah, itulah Islam ini. Nggih napa nggih? Nomor 1, harfik ala sholatik, jokon sholat. Ya, kita maksud sholat di sini, sholat fardu lik waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu yang kita maksud. Dan panjenengan mboten usah bingung sholat sunnah. Sholat sunnah itu baik. Nggih, sholat sunnah itu baik. Tapi yang paling utama adalah sholat wajib. Gak usah terbebani dengan kalimat qobliyah, ba'diyah, atau yang dinamakan rawatib. Gak usah terlalu bingung dengan duha, tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah wudhu. Keewetan. Panjenengan awali dengan sholat 5 waktu yang baik. Nah, sekarang begini Ustadz, sholat 5 waktu yang baik itu bagaimana? Nah, mulai. Terus, jamaah, tepat waktu. Khusyuk. Begini, saya mulai ya. Nomor setunggal, diawali dengan wudhu yang sempurna. Lah ya.
Loh, kan qaidahnya begitu. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang perkara wajib tidak terpenuhi kecuali dengannya, maka perkara itu hukumnya juga wajib. Salat tanpa wudhu sah apa boten? Maka wudhu untuk salat hukumnya wajib. Kalau wudhunya tidak sempurna, pripun salate? Nah, paham boten? Ada seorang laki-laki datang ke masjidnya Kanjeng Nabi. Ketika dia selesai wudhu mau salat, langsung kalian Kanjeng Nabi disindir. Ini kalau orang sekarang kira-kira gak nang masjid mana yang asli purik, mutung mulih rasar sholat menisa. Datang dia ke masjid, ternyata di polok kakinya. Polok itu mata kaki. Betul pura-pura naruh. Napa? Polok itu napa? Bahasa kemiri, kayak bumbu. Nah, kan kemiri niku ternyata enten bagian dereng tersentuh air wudhu. Langsung Kanjeng Nabi dawuh, wailun lil aqabi minan nar. Celaka kemiri-kemiri yang tidak kena air wudhu akan disentuh api neraka pertama kali. Langsung tiang dikuau noleh, cret, lu kemiriku. Gila mau ge, lah kemiri nih. Loh, ternyata mata kaki saya belum tersentuh air wudhu. Saya pernah, tapi aduh, saya sampaikan di masalah ini. Mengadakan pelatihan sholat, mengadakan pelatihan wudhu, sholat, dan dzikir setelah sholat. Mek telu tok, wudhu, sholat, dzikir setelah sholat. Yang ikut guru SD, 24, guru agama. Yang wudhunya bener, cuma 3. Sing selikur keliru kabeh. Kalau tidak boleh dikatakan keliru, tidak sempurna. Saya mikir, loh iki sing ngurui anakku. Lah kalau gurunya tidak ngerti, bagaimana dengan muridnya? Subhanallah. Akhirnya kita bikin pelatihan itu. Nah, maka nomor 1, sholat yang sempurna diawali dengan wudhu yang benar. Ibu-ibu, hati-hati loh ge. Kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak kalau sudah sepuh, angel bungkruk, ngangkat sikil yo wis gak kuat, niku lek sikile namung digerujuk ten keran. Nur sewu nggih, Pak. Nang ngene tok. Yang ini kadang-kadang bagian belakangnya tidak kena air wudhu. Atau yang lain. Kadang-kadang sikut. Nah, napa bahasa sini? Sikut, mboten kreatif lho kok sami. Sing kreatif lho, kados niku wae lho, kemiri niku wae. Nah, sikut. Kadang-kadang sikutnya ini belum terkena air wudhu. Nah, kalau wudhunya tidak sempurna Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus ingkang sampun sepuh, niki nun sewu nggih. Boten kula niki kok nuturi tiyang sepah nggih boten, tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Maka nomor 1, wudhunya diperhatikan. Pun kesesolek wudhu. Dirasa nih. Memang mubadir air tidak boleh. Tapi timbangannya ketitikan sampai wudhu gak sah karuan kakean banyu. Itu kalau ngomong secara fikih. Daripada Anda khawatir mubadir, pada akhirnya wudhunya tidak sempurna, maka mubadir lebih baik dibanding wudhu yang tidak sempurna. Faham sampai ngeriki? Nomor 1, sholat yang baik itu diawali wudhu yang sempurna. Nomor 2, di awal waktu. Bahasa tepat waktu itu maksudnya di awal waktu. Maka kalau panjenengan dengar fawailul lil musallin alladzina hum 'ala salatihim sahun. Orang yang celaka ketika sholat yaitu mereka yang lalai di dalam sholatnya. Napa dawuhe Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Dawuhe Abdullah bin Abbas, alladzina yuakhiruna sholata an waktiha. Orang yang sholat tapi ciloko, itu mereka tetap sholat tapi dengan sengaja sholat tanpa udzur di akhir waktu. Beduk sampai asar. Nggih, memang sholat duhur itu boleh dilakukan sampai menjelang adzan asar. Boleh secara fikih. Tapi kalau dilakukan sengaja, tanpa ada udzur, tanpa kesibukan,
itu kenanya ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, maka yang kedua di awal waktu. Nomor 3, tumak nina. Tumak nina niku pripun? Tumak nina lho kok tertib benten. Tumak nina niku tenang, boten keseso. Rukuke tenang, krek. Terus rukuk niku sampai jegrek, madep, mantep, baru wirid rukuknya dibaca. Bukan sambil obah sambil dibaca sopo. Nggak, tenang. Tumak nina. Maka jangan seperti yang viral di TV. Tahu yang di TV? Setiap Ramadan, taraweh 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Nah, Masya Allah, Jawa Timur. Ikut malu saya. Jawa Timur apa Jawa Tengah? Nah, Jawa Tengah harus lebih cepat. Baik kalah, masa kalah kali Jawa Timur ya. Jawa Timur 7 menit, Jawa Tengah 4 menit. Setuju badan? Nah, ini kalau setuju malah ngawur Pak dengan. Sudah. Dan saya pernah diajak teman untuk ke tempat terawih tersebut. Saya tidak mau ikut. Lah apa? Golek perkara ya. Hanya untuk ngelihat terawih cepat saja harus berangkat ke sana. Dan ini viral tiap tahun. Akhirnya teman saya datang sendiri sama temannya yang lain. Pakai stopwatch. Ngerti? Stopwatch yang untuk ngitung kecepatan di pendak. Nanti kalau saya dimatikan. Itu sholat 23 rakaat. Mulai takbiratul ihram rakaat terawih pertama. Stopwatch-nya di pendak. Salam di rakaat ke-23, stopwatch-nya dimatikan. Berapa? Nggak nambah, nggak kurang. 9 menit 43 detik. Itu jamaahnya, Pak. Ketika buyar sholat, gini. Berapa ya? Nak rakoy wingi sawen iki. Imame pek sawen. Itu 10 menit kurang 15 detik. Itu kerosone apa? Sui, kesawen katanya. Landahnya Gunung Kidul. Lah ini Gunung Kidul harus punya imam yang lebih cepat. Nah, maka itu kalau kehilangan tumak nina, sholat itu menurut mazhab Imam Syafi'i, sholatnya batal. Karena dalam fikih Syafi'i, sholat itu salah satu rukunnya tumak nina. Tumak nina niku setiap gerakan panjenengan cekap maos dengan tenang kalimat subhanallah. Maka setiap gerakan, misalkan rukuk, panjenengan cekap maos subhanallah tapi maosnya boten keseso. Subhanallah. Itu tumak nina. Kalau sekali, itu hanya sekali, hanya untuk dapat standar apa? Tumak nina. Tapi kalau bacaan sholatnya tentu panjang. Tapi minimal orang dibilang tumak nina ketika mampu mengucapkan subhanallah. Ini dalam fikih Syafi'i. Nah sudah. Maka yang ketiga jamaah, sholat yang baik itu tumak nina. Ojo kesusu. Panjenengan tahu enggak? Hadis musi'u sholatihi. Orang yang sholatnya rusak. Ada sahabat sholat di depan Nabi. Setelah selesai, napa dawuhi Kanjeng Nabi? Mas, tusalli, fa innaka lam tusalli. Mas, ngatek komane. Halenono sholatmu. Karena kamu belum sholat. Ngatek manut kalian Kanjeng Nabi ya. Ya boten wani bantah Kanjeng Nabi. Sholat malih pancet. Setelah selesai sholat, kalian Kanjeng Nabi dibaleni. Fasalli, fa innaka lam tusalli. Ngatek komane. Balenono sholatmu. Karena sampean dianggap dereng sholat. Sampai 3 kali Kanjeng Nabi dawuh ngadep balenono sholatmu karena sampean dianggap dereng sholat. Laki-laki itu ngomong, Kanjeng Nabi ampun kula niki. Kula mboten saged sholat luwih sae tinimbang niku wau. Niku sholat kula ingkang paling sae. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah diingatkan, kalau kamu sholat ngadekmu sing jejeg. Nanti kalau kamu ruku sing api. Kalau kamu bangkit dari ruku, bangkitlah sampai tegak. Kalau kamu sujud, sujudlah dengan sempurna.
Itulah dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i bahwa orang yang tidak tumakninah sholatnya batal. Terakhir, yang nomor 4. Apa sholat yang baik itu? Khusyuk. Bu, nopo nomor sekawan, Bu? Ono. Bu, nomor sekawan nopo, Bu? Mboten usah jerit-jerit, santai mawon. Nomor sekawan nopo, Bu? Nah, itu kan enak. Jadi kalau dipanggil ustadz itu sing nyenengke. Bu, dalem. Cobi nggih, Bu. Masya Allah. Ngedem hati ibu-ibu ini. Sudah. Nomor 4, khusyuk. Khusyuk niku nopo? Kayak tambah angel. Tambah angel. Fokus. Sip. Nomor 2. Wes, ini waktunya mau habis. Ngeten mawon. Khusyuk. Khusyuk itu ihbarul qalbi athna as-salati. Menghadirkan hati ketika sholat. Datus awake sholat, atine tumut sholat. Mboten kados ngeten iki. Lu mendung rek ya Allah. Jemurat pedo. Seramai-ramai mari mendung. Itu ndak khusyuk itu. Atau panjenengan sholat duha, lah kok tonggo sebelah goreng iwak gereh. Ngene iki segone anget, sambele pedes. Iso imbuh ping 4. Ngambune deperan. Nah, ini ndak khusyuk. Maka khusyuk ini hatinya ikut sholat. Panjenengan kula ceritani. Niki cerita sanes ceritane tiang lentu. Niki cerita saya alami sendiri. Saya pernah sholat di masjid kami di Kasembon. Itu pas hari Minggu, Ahad, Maghrib. Nah, masjid kami, Pak, di Kasembon sana itu pas di pinggir jalan. Jadi kalau Maghrib, banyak musafir ikut sholat. Pas hari itu, ada musafir bis gede. Kelihatannya dari Gunung Kidul. Kalau ngelihat wajahnya Gunung Kidul. Sudah, satu bis turun, caks. Saya bawa motor Honda Vario. Ini bukan iklan, bukan. Honda Vario, seret. Karena saya lihat jam yang itu mundur itu detiknya kurang 5 detik. Komatnya kurang berapa? 5 detik. Saya cepet-cepet karena saya ngimami, Pak. Sombong ya. Sombong kan? Tapi tidak seperti yang 23 rakaat 7 menit tadi. Tidak, beda. Sudah. Maka saya lupa HP saya di bawah setir. Kan kalau panjenengan punya motor Vario, di bawah setir ada apa? Nah, ada tempat untuk menyimpan barang kecil kan? HP saya taruh situ, cek. Sudah, saya lupa masuk masjid. Sholat. Tit, komat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Komat selesai. Sudah, dalam hati mumpung akeh tanu, moco al-ghasyiyah. Cek ketok suarane penak. Wesik. Sudah. Sufu fakum. Wah, jamaah penuh ini. Fa inna taswiyata saffi min tamami iqamatis sholat. Masya Allah. Wes kayak Imam Mekah gayanya sudah. Niat baca surat apa? Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Karena jamaah mumpung akeh, cek ketok lek suarane penak. Sama Allah dihukum. Allahu Akbar. Al-Fatihah belum selesai. Eling HP ku keri dik motor. Ya Allah. Ini kalau HP sampai enak sing nilpun murup kelak-kelip. Jamaah ada satu bis yang kita ndak kenal siapa orangnya. Bablas iki HP. Inna a'toina kulhu. Rencananya apa? Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Langsung seketika inna a'toina kulhu. Buya. Kenapa kepikiran? Ya Allah HP, ya Allah 19 juta, ya Allah, ya Allah. Aduh. Nah, itu Pak, itu kenyataan saya sendiri, bukan orang lain. Letos khusyuknya di mana panjenengan ingat sahabatnya Kanjeng Nabi, sholat kena panah sampai ping telu gak kerasa. Itu khusyuk, kena panah, cek. Kita Pak nyapu apa dicokot, nyamuk ngibet. Itu standar sendiri. Suarane tok. Sudah sholat bingung. Panjenengan belum tahu lagi Urwah bin Zubair. Sikile diketok pas sholat gak kerasa. Yo bi, mau monggo. Siapa yang mau nyoba ayo. Gak usah diketok, ditik-tik aja coba bismillah. Ini khusyuk. Nah, walaupun kita tahu memang apa? Ilmu yang pertama kali oleh Allah dicabut
adalah ilmu khusyuk di dalam sholat. Nah sekarang jamaah penutup baru amal pertama ini. Jam 2 serius jam 2? Panjenengan yang lanjut, saya suara sekali keteke ini saya ngomong ini. Sudah. Saya singkat ya. Sekarang pertanyaan Ustadz, kenapa sholat itu menyelamatkan Bu? Kulo nate ketemu kalian ibu-ibu sampun sepuh sadean gorengan dipanggul. Lihat videonya. Viral juga ya, Masya Allah. Baru tahu kalau saya viral. Itu ditanggul. Dan itu bukan settingan asli. Saya mau ambil video, ada ibu-ibu lewat. Dan saya ini jiwa rada usil gitu loh. Lainnya apa-apa mesti usil kayak ini. Ibu lewat, saya panggil. Sehat Bauti. Wah gitu. Gini, saya tanya, sadean apa Bauti? Gorengan, saya suruh turun. Mau gorengan cuma berapa biji? Itu diborong kabeh 40.000. Diborong semua cuma berapa? 40.000. Saya tanya Bauti sholat boten. Dia sholat. Lihat boten sholat mati sangune nopo. Masya Allah. Bayangin, jual goreng. Nah, saya tanya Bauti sholat boten. Nggih sholat. Lelek boten sholat mangke mati sangune. Ayo ibu-ibu yang di belakang, sholat boten. Sholat boten. Ala wis gak sholat ngapusi maneh. Nggih sholat nggih. Bu, yang di belakang sholat nggih. Kenapa sholat penting? Satu tok, gak usah ruwet. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Fa in sholahat sholaha sairu amalih. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Napa artinya? Hisab pertama kali di akhirat, hisab tentang sholat. Ayo bismillah, hati-hati lho nggih. Niki boten saged ngapusi awake dhewe. Ngapusi orang lain, bohongi orang lain bisa. Bohongi diri sendiri bisa? Tidak bisa. Kalau dihisab oleh Allah sholat panjenengan sae, maka semua amal yang lain sae. Nggih napa nggih? Sama suami baik, sama anak baik, sama tetangga baik, puasanya baik, lisannya baik. Diawali dengan hisab tentang baiknya sholat. Tapi sakwali kalau dihisab sama Allah, sinten ngriki sing sholatnya males, namanya sinten? Coba dipanggil. Siapa yang sholatnya males namanya? Pak Juari. Mana Pak Juari? Tidak ada ya? Wes, pom-pom raine iki ya. Juari, maju. Siap ya Allah, maju. Set. Iqra kitabak, watuan kitab. Maju. Abang kabeh. Rapotnya apa? Merah. Ditanya sama Allah, bagaimana sholatmu? Oh nggih, lek eling tok Gusti. Lek boten eling nggih boten. Sholat kok kadang-kadang Jumate bolong kok. Waduh. Wes, kata Allah kepada malaikat, seret neraka. Terus malaikatnya tanya, "Lha Gusti, niki lentune dereng dihisab, posone dereng dihisab, ngajine dereng dihisab, menjaga lisannya belum dihisab." Apa Allah Ta'ala firmankan kepada malaikat tadi? Wes, lek salate elek, kabeh elek. Bu, boten panjenengan. Ayo. Nah, maka nomor satu jamaah kalau kepingin selamat dunia, selamat akhirat, jagalah sholat. Prinsip. Saya tidak bayangkan ada orang enten. Lepun ditiangnya, nomor dirukyah bareng-bareng ayo. Berikut. Mbok temankan. Alhamdulillah. Ini kalau ada Pak, kita seret ke masjid, kita talengi di tiang masjid, kita rupiah bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kalau perlu panggil ke Ustadz Faizan. Jadi rupiah. Nah, mugi-mugi segoyone kalian Gusti Allah dijadikan orang yang istiqomah sholat. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau sholatnya baik, semuanya baik. Kalau sholatnya buruk, semuanya buruk. Na'udzubillah min dzalik. Sip, sekarang amal yang menyelamatkan dunia akhirat yang nomor 2. Yang nomor 2.
Nomor 1 tadi apa? Hafiz ala sholatik. Jagalah sholatmu. Amal kedua, iqra'il Qur'an. Oh, hujan ya Allah, maju. Maju monggo, sing putaran maju. Ibu-ibu radi rapet gitu, agak-agak merapat ke depan gitu. Nah apa, sama-sama perempuannya kan? Sudah, amal kedua. Iqra'il Qur'ana walau ayah. Bacalah Al-Quran setiap hari walaupun cuma 1 ayat. Apa amal kedua? Bacalah Quran. Ustadz, lah kula mboten saged maos Quran tetep maca. Mboten saged belas Ustadz alif bengkong niku kula mboten ngerti. Napa maneh alif sing kencet lho sing bengkong mau mboten ngerti kula niki. Pripun? Belajar. Kalau panjenengan mboten saged maos Al-Qur'an, tapi panjenengan kersa belajar. Nah ini kendala saya di sini. Saya ini ceramah gak ngotot, gak legol, mari gampang soro suara ini. Saya ganti volume. Ustadz, lapi pun lah kula mboten saged maos Quran. Aman. Selama panjenengan mau belajar Al-Quran, penak pun bisa niku napa wau? Penak wau, dia pun balik setelah awal. Ya, yes. Selama panjenengan mau selama panjenengan mau belajar, jangan khawatir. Napa dalile? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Panjenengan masih boten saged ngaji, tapi panjenengan kersa belajar ngaji, panjenengan manusia terbaik. Betul usah khawatir, wong Islam niku penak kok. Gini apa nggih? Belajar alif fathah u, alif kasroh a, alif dhammah i. Ini saking pintere lek ngaji nih. Tapi tetep mboten putus asa. Dia mau belajar sampai gurunya pegel. Masya Allah, ayo macam mana? Ayo. Alif fathah u, alif kasroh a, alif dhammah. Masya, saking gebese guru nih. Tapi kalau panjenengan mau belajar ngaji sampai mati gak pinter-pinter, panjenengan menjadi orang terbaik. Sinten ingkang dawuh kados ngoten niku Kanjeng Nabi, orang di antara kalian yang paling baik yang mau belajar membaca Al-Quran. Lek wis pinter gelem ngajari Quran. Ustadz, kenapa Quran itu penting? Lihat, ada 2 perkara. Ada berapa? 2. Minimal. Ini saya rangkum. Kalau tak ceramahkan semua, sampai jam 4 tenanin. Ada 2 perkara. Kenapa Quran itu penting? Nomor 1. Panjenengan tahu hadis yang orang yang pinter membaca Quran dan orang yang membaca Qurannya plegak-pleguk. Nate mireng hadis Kanjeng Nabi dawuh, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as tafaratil kiramil dararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, bacaannya lancar, tajwidnya bagus, panjang pendeknya keren, makhorijul hurufnya pas. Seperti siapa? Saya ini. Sombong. Anda nuduh saya sombong, Anda berarti fitnah. Saya pamer kok mboten sombong kok, ujub nih wong sana sombong. Astagfirullahaladzim. Nah, contoh orang yang bacaan Qurannya bagus, tapi mau membaca. Enek sing pinter tapi gak gelem maca, enten. Ya enten mawon. Lagi kita pinter maca Quran dan bacaannya bagus, Bu. Ngantuk. Bu. Dalam, Bu. Ngantuk boten. Saestu ngantuk. Sip. Dia mau baca Quran, nanti di hari kiamat bangkit dari kuburan. Ya apa suaranya? Mak peletuk. Keluar dari kuburan, langsung dikelilingi malaikat. Boy,
Ini kelompoknya malaikat yang mulia ini. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dari kuburan ngajine sregep, suarane penak, ngajine bener. Dikumpulkan sama Allah di hari kiamat bersama siapa? Malaikat. Nun sewu. Kalau kumpulnya bareng malaikat, kinten-kinten surga napa neraka? Jujur mawon. Kinten-kinten lek kumpulane para malaikat ingkang mulya, kinten-kinten mlebete swarga napa neraka. Maka itulah Pak, harus pinter ngaji. Tapi jangan khawatir. Model panjenengan niki, wah, Masya Allah. Yang tidak bisa ngaji, jangan khawatir. Hadisnya ada lanjutannya. Nah, Ustaz lanjutannya. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun falahu ajrani. Cek. Orang yang baca Quran tapi bacaannya pedot-pedot. Mboten lancar. Kalau bahasa Inggrisnya plegak, tipun plegak pleku niku. Alif lam mim. Itu orang yang bacaannya terbata-bata, tidak lancar karena dia belum lancar membaca Al-Qur'an. Allah kasih pahala double. Pahalanya berapa? Ayo dihitung. Alif lam mim. Kalau lancar berapa? 30. Karena per huruf dikasih pahala 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim 30. Lancar. Kalau tidak lancar 60. Panjenengan milih sweet kenapa 30? Ayo panjenengan kersa pahala sweet apa 30? 30. Lo katakan sweet. Nah, ini maksudnya mengapresiasi. Napa basa Gunung Kidul mengapresiasi, ngeregani, memuliakan orang yang belum bisa baca Quran, tapi dia semangat tetap membaca. Allah, ada orang keliru. Engko lek mocone salah malah dosa. Maca salah dosa niku kalau disengaja. Digawe guyon. Lah kalau memang tidak bisa salah, Allah Maha Pengampun. Panjenengan disukani pahala double. Nah, ini hadis menunjukkan pentingnya Quran. Apa maksudnya? Lancar dikai pahala kumpulane para malaikat, boten lancar pahalane double. Apa maksudnya? Sak pinter-pintere tetep ngaji, len lek gak pinter panggaho ngaji. Karena Quran itu penting. Itu nomor 1, Pak. Pentingnya Quran di situ. Sampai Nabi Muhammad mengatakan masih yo gak pinter ngaji, tetep ngaji. Tapi yo harus belajar. Nomor 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Saya mau tanya, perintahnya Kanjeng Nabi enten sing abot napa mboten? Bingung. Saya tahu ini. Panjenengan lek ngomong boten abot, saya akan kasih contoh sing abot. Panjenengan lek ngomong abot, kula sukani contoh sing endek. Tapi secara umum satu kaidahnya, la yukallifullahu nafsan fattaqullaha mastata'ti. Ndak ada sing abot. Panjenengan tahu siwak. Ya, yang sikat gigian dari kayu yang kayak di Arab itu siwak. Siwak saja itu kan gak abot jani. Kalau dilebokne kayu, toh? Kalau mau sholat cari seret selesai. Karena pakai siwak dalam fikih caranya 2. Niki ilmu. Panjenengan ingat-ingat nggih. Nomor 1 murur, imror. Imror itu apa? Sing penting siwake melaku ndek ndukure wuntu. Seret dilakukan sebelum sholat.
Untuk apa? Meraih keutamaan, bukan untuk membersihkan. Paham, Gil? Itu yang dilakukan sebelum sholat. Seret, masukkan kantong. Jangan dilempar. Yang kedua, pakai siwak tandif. Tandif itu apa? Membersihkan. Ini bukan di masjid, di tempat wudhu. Karena kalau pakai siwak untuk membersihkan, mesti enten apa nih, Pak? Bahasa Inggrisnya gidal itu. Bahasa Gunung Kidulnya apa? Selilitan sing rusuh-rusuhan itu, Pak. Nah, itu kan perlu dibuang. Lah kalau panjenengan ten karpet masjid ngeten. Ini imamnya. Sawu sufufakum banyak. Lady keliru, salah tempat. Kalau pakai siwak dalam rangka tanzif, bukan di masjid, di mana? Tempat wudhu. Saya pernah ngalami sekali. Tetangga sebelah sholat, pas jejer saya. Pakai siwak. Setelah selesai, Pak, diuncal nih, Pak. Tung. Lari lepas ke arah aman. Niki mencolot tempat sholat pulau. Tung, tung, tung. Ke situ. Mereka sepak tuh. Iki lek pura-pura batal. Buso gak batal pura-pura. Lek gak pura-pura batal. Pas deh siwaknya wong iki aku sujud. Lah ini ngerusak ini. Nah, untuk siwak saja yang hukumnya tidak wajib. Yang itu pun ringan. Enteng kamu bosan? Enteng kok kadol karingeten tok lan. Itu Nabi Muhammad dawuh pripun? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli sholatin. Kalau tidak khawatir memberatkan umatku, aku wajibkan mereka bersiwak setiap mau sholat. Tapi karena khawatir umatnya kroso abot, tidak dijadikan wajib. Berarti dari sini kita tahu, tidak ada perintah Nabi yang berat. Termasuk ketika Nabi Muhammad memerintahkan kita membaca Al-Quran. Gabon. Masalahnya apa? Gak niat. Napa bu masalah ibu? Masalahnya napa bu? Panjenengan dia sami boten niat boten niku. Lho kok bapak-bapak sing nggih? Bu panjenengan ngaji boten? Sedinten pinten lembar. Orang mesti kadang-kadang ya orang ngaji, kadang-kadang lali ya. Kadang-kadang orang ngaji, kadang-kadang lali. Masya Allah, gak ngaji belas ya. Nah sudah. Maka yang kedua, yang menunjukkan wajibnya sholat, pentingnya Al-Quran, Nabi Muhammad dawuh pripun, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Perintah apa boten? Perintah. Ya Rasul, kenapa kami diperintahkan membaca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, ngewangi, menolong, memberi syafaat kepada siapa? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Terus panjenengan ngaturken ngajenge Gusti Allah dibelani Quran. Enten surat namine surat Al-Mulk. Surat apa? Pripun Al-Mulk niku? Tabarakalladzi biyadihil wa huwa ala kulli syai'in. Sip. Al-Mulk berapa ayat? 30. Panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir. Surat Al-Mulk niki kalau panjenengan istiqomai diwaos setiap hari, itu panjenengan dosanya sama Allah diampuni. Bangkit dari kuburan, berdiri di hadapannya Allah, langsung Al-Mulk datang. Tung 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 tung. Gusti Allah, niki rencang pulo. Niki rencang pulo. Pendinten atrap kali kulo. Pendinten maos Al-Mulk Gusti Allah. Terus pripun? Gusti Allah panjenengan dadosaken pulo pemberi syafaat damel tiang niki. Terus pripun? Panjenengan ngapura dosane Gusti. Napa dawuhe Gusti Allah? Siap dosane
Ampun. Ada hadis yang lain dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi hati-hati. Hadis ini riwayatnya oleh ulama diperselisihkan. Tapi saya pribadi, saya percaya dengan Imam Ibnu Katsir. Jadi ulama top ini, Bang. Bukan ulama kaleng-kaleng. Bukan ulama omon-omon. Sinten ingkang ngomong-omon? Prabowo, astagfirullah. Keprojot kemarin ditangkep nih Bapak. Insya Allah. Tolong kamera dihadapkan ke beliau. Saya tidak ikut-ikut ya. Dia pakai batik biru. Tidak ada guyon Pak. Aman-aman. Sudah. Ini Imam Ibnu Katsir menyebutkan apa? Orang kalau masuk kuburan, ngelebet kuburan, lah kok tian niku wau apal surah Al-Mulk. Maka Al-Mulk niku Bu menghalangi dia dari adab kubur. Datang malaikat ke arah kepalanya, katen nutu isirai. Iki sirai biasanya kayak ngilok nih Ustadz Toi. Ketika mau dipukul, Al-Mulk datang di arah kepala. Jangan kata Al-Mulk, karena aku ada di kepalanya. Oke, kata malaikat kuburan. Pindah ke arah perut. Tunduk wetengi. Al-Mulk bilang apa? Ojo, aku njogo wetengi. Oke, kata malaikat. Pindah ke arah kaki. Mau ditutuk sama malaikat kakinya. Al-Mulk pindah ke kakinya. Terus Al-Mulk bilang apa? Ojo mas, aku njogo sikili. Sampai pada akhirnya orang itu selamat dari adab kubur. Nah itu loh Bu. Baca Al-Quran walaupun cuma satu ayat. Karena apa? Orang yang akrab dengan Al-Quran wafatnya selamat. Amin ya Rabbal alamin. Sip. Nomor 1 so. Nomor 2 nah. Nomor 3. Wis penutup terakhir. Setengah 3 selesai. Tapi ya hujan ya panjenengan tidak bisa pulang kan? Panjenengan tidak bisa, saya bisa. Nomor 3. Athir minal istighfar. Perbanyaklah istri. Astagfirullah, istri dia. Perbanyaklah istri. Perbanyaklah istighfar. Bu. Masya Allah. Jawa boten. Lemboten maksudnya panjenengan kudanan boten. Engkang ten wingking aman nggih. Bu. Monggo jajannya dimakan dulu. Ada jajannya. Saya kok tidak dapat. Oh as, jangan khawatir, beli lagi nanti, tak sangoni. Bismillah. Banyak baca istighfar. Panjenengan buka kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Ad-Da wad-Dawa. Atau judul yang lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Imam Ibnul Qayyim menuliskan semua kabeh bencana dan keburukan dunia sebabnya satu, dosa. Sebabnya apa? Dosa. Sampai disebutkan dalam kitab tafsir, langit itu Pak, kan ayatnya begini, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah nyimpen rezeki panjenengan niku disimpen ten langit. Maka disebutkan dalam kitab tafsir, langit itu aslinya ada lubang-lubangnya, cuma tidak kelihatan oleh mata manusia. Enten bolongane kata. Dari setiap lubang tadi Allah menurunkan rezeki. Terus apa? Ketika seorang manusia melakukan satu dosa, langsung ditutup satu lubang, langsung ketutup satu lubang. Tutup. Rezeki ini kayak semudun. Ketika melakukan dosa 2 kali, ketutup lubang yang kedua. Rezeki ini kayak semudun. Kata para ulama, walan yuftaha, tidak akan kembali dibuka illa bitaubah, kecuali kalau orangnya tobat. Nah maka kadang-kadang yang nyereti rezeki panjenengan kalian kulo niku sing nyereti namung dosa. Napa Pak? Dosa itu yang bikin rezeki kita seret. Maka dengan itu Rasulullah bersabda,
Man lazimal istighfar, orang yang banyak membaca istighfar. Allah kasih 3, nomor 1. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Sumpek ilang. Sumpek niku apa? Sumpek niku pikirane wujud bulat ketemu bojo setan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini karena pikirannya sumpek. Itu kalau banyak istighfar, sumpeknya sama Allah dihilangkan. Nomor 1. Nomor 2, wa min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya oleh Allah dilapangkan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak dia sangka, tidak dia duga. Penutup, banyak istighfar, banyak niku piten. Monggo dijawab. Banyak membaca istighfar, lah banyak itu berapa? Kika terhinggar, ampun. Pintan. Masya Allah, Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak itu lah kok kata. Itu lah translate, Mas. Jumlah ini kalau pinten. Tidak terhingga 100. Para ulama berijtihad. Napa Pak? Berijtihad. Jumlah terkecil orang dikatakan telah mencapai banyak kalau dia telah membaca sebanyak 300. Berarti minimal paling atas orang dikatakan memperbanyak istighfar kalau jumlahnya mencapai berapa? 300. Saat ini lah enten niku penaan niku lho. Tik 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 tik. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Oh, 70, saya kurang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, 130. Weh, saya kurang. Astagfirullah. Oh, 230. Astagfirullah. Weh, gadap 300. Selesai. Ditambahi, boleh. Ganti dzikir yang lain, boleh. Maka kalau banyak istighfar, sumpeknya hilang, sempitnya oleh Allah dilapangkan, rezekinya lancar. Weh, sudah. 1 sholat, 2 ngaji, 3 banyak baca istighfar. Selamat dunya, selamat. Terakhir nomor 4, nopo Ustadz amal nomor 4, selamat dunya, selamat akhirat. Amal nomor 4, selamat dunia akhirat, la tazlim ahadan. Nopo? La tazlim ahadan. Nopo? Jangan ganggu orang lain. Selesai. Selamat dunia, selamat akhirat. Jangan zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain. Jangan. Panjenengan lek dosa antara panjenengan dengan Allah, minta ampunnya gampang. Tapi kalau panjenengan zalim kepada sesama manusia, contoh Ustadz Abdul kemarin, rame, diserang, tuh, ningali boten. Masya Allah, saya sudah ngomong sama panitianya itu, hati-hati, bagaimana dengan Ustadz Abdu? Aman katanya. Kalau saya pun biasa Pak, di elek-elek ini asli dewe selek kok. Jadi si elek-elek malah rugi. Lalu wes selek kok mbok elek-elek. Iya, saya khawatir Ustadz Abdu ini Masya Allah, dakwahnya di Gunung Kidul, bagus, jamaahnya tertata, jamaahnya rapi. Lah kok dipasang foto sama wong elek? Mali Ustadz Abdul kata elek, padahal beliau orang baik. Nah ini kalau ada yang komen elek-elek, itu zalim kepada manusia, maka Allah tidak akan mengampuni sampai orang tersebut minta maaf. Dan yang didolimi mau memaafkan. Hati-hati.
Maka panjenengan boleh dosa apapun. Jangan salah paham. Dalam tanda kutip. Boleh dosa apapun. Antara panjenengan dengan Allah. Tobat diampuni. Tapi jangan dolim kepada manusia. Ngelok nih. Jangan. Maitu. Tahu maitu? Maitu hasanah. Oh mau idhoh ya? Iya keliru. Nah maitu rasan Bu, sampun ngerasani dereng niki wau. Oh sampun bagus, lanjutkan ya. Sehari minimal 3 kali Bu. Neraka langsung gitu. Masya Allah. Rasan-rasan sedinten ping pinten Bu? Mboten mesti ya. 300. Masya Allah, berarti banyak ini. Sudah, rasan-rasan jangan. Membongkar aib orang lain. Jangan. Memfitnah orang lain, jangan. Mengambil harta orang lain, jangan. Menipu orang lain, jangan. Curang kepada orang lain, jangan. Kalau panjenengan selamat dari kedoliman antar sesama manusia, urip panjenengan selamat dunia sampai akhirat. Tahu hadis orang yang bangkrut? Hadis orang bangkrut tahu? Salate akeh, posone akeh, ngajine sregep, sedekah akeh. Tapi ketika sampai di akhirat, pahalanya habis. Diambil siapa? Diambil siapa? Diambil Ustadz Abdu. Karena sing salate akeh ngelok-ngelok nih Ustadz Abdu, dilok nih. Maka nanti di hari kiamat dosa mereka apa? Pahala mereka Allah transfer kepada orang yang mereka bolimi. Hati-hati ya. Itu 4 yang dapat saya sampaikan. Semoga mendatangkan manfaat. Pas kultum. Kuliah 7 menit. Monggo saya. Oke. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pembagi acara di siang hari ini. Bapak Ibu, ini saya beri waktu. Pulau Tausiokta kangge mundur pirsa 3 pertanyaan dan nanti ada bonus dari Mualaf Center. Ya, siap. 1, 2, Putri. Lagi? Kurang 1. 3, siap. 1, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Wijaya dari Klaten. Saya hendak mau bertanya, Ustadz. Pada? Klaten, Ustadz. Salah. Clayton. Oh, dari Klaten, Ustadz. Klit. Dari mana? Klaten, Ustadz. Klit. Klaten. Oke. Berhubungan dengan wudhu, Ustadz. Apakah boleh kita itu wudhu yang di dalam kamar mandinya itu ada WC, Ustadz? Apabila tidak ada tempat yang lain, apakah boleh tetap berwudhu atau bagaimana, Ustadz? Sekian, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Mas dari Clayton. Pertanyaannya, kalau wudhu di kamar mandi yang di dalamnya ada WC-nya, boleh apa tidak? Ada 2 set. Ada sunnah, ada sah. Ada sunnah, ada sah. Kalau sunnah itu sesuai urutan doa, tertib, dan kesempurnaan, maka hasilnya afdol. Maka dilakukan di luar kamar mandi. Afdol. Karena Anda bisa berdoa dulu. Bismillah. Nanti setelah wudhu, Anda langsung berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya Anda bisa menghadap kiblat. Itu sesuai sunnah yang utama. Tapi kalau ngomong sah, maka wudhunya sah. Di kamar mandi, karena tidak bisa membaca bismillah sebelum berwudhu, maka bismillahnya di jerone ati. Diniati. Angan-angan, sir. Dalam hati, bismillah, terus wudhu. Maka wudhunya sah. Nah, maka keadaan seperti ini sama seperti mandi junub. Mandi junub ada yang penting sah.
Apa itu? Sing penting saawak kenek banyu kabeh. Tapi ada yang utama. Utamanya bagaimana? Cuci tangan dulu, kemaluannya dibersihkan, kemudian wudhu dengan sempurna, kemudian kepala, tubuh kanan, tubuh bagian kiri. Itu afdol. Walaupun panjenengan jekur kali, langsung keluar dengan niat mandi junubnya apa? Sah. Tapi tergantung situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan, jangan tinggalkan yang afdol, eman-eman. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan, yang penting sah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih. Nanti rubrisnya nanti bersama. Saya lukir, Bu. Pertanyaan yang nomor 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko dari Darutan, Dusun Darutan Tembing Semin. Mau bertanya Ustadz, bagaimana mengenolkan dosa-dosa kita agar saat kita melangkah itu enteng dan saat kita berdoa itu mudah-mudahan selalu dikabulkan. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini, bagaimana klik supaya mengenolkan dosa? Khusone moro-moro nol. Seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Tentu banyak amalannya. Yang pertama apa? Haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dalam riwayat yang lain, haji yang mabrur seperti seorang anak yang baru saja dilahirkan oleh ibundanya. Tapi haji antrinya lama. Kuotanya dikorup. Betul apa bangsa? Kuotanya dikorupsi. Didol nang wong sugih, wong melarat sing wis antri tahunan mewek. Prabudal, budal. Ada amal yang lain. Apa itu? Tobat dengan tobat nasuha. Dalam hadis dikatakan yang sahih, at-taibu minad dzambi kaman la dzamba lahu. Hadisnya sahih. Orang yang bertaubat dari dosa yang dia lakukan seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi ingat, tobatnya tobat tenanan. Taubatan nasuha. Syaratnya meninggalkan dosa yang dia tobat darinya. Syarat kedua, berazam tidak akan sekali-kali mengulangi. Nomor 3, tobatnya ikhlas karena Allah. Nomor 4, kalau ada kaitan dengan manusia, ditunaikan dulu haknya. Bahkan Nabi Muhammad yang tidak punya dosa, tobat. Dan tobatnya bukan tobat guyonan, tobat tenanan. Dalam satu hari, di dalam satu riwayat hadits, lebih dari 70 kali. Maka pantas kalau Nabi Muhammad resik. Dan betul, dawuh panjenengan tadi, ucapan panjenengan tadi. Karena kalau kita ini dosone entek Pak, ibadah enteng. Dungo-dungone mustajab. Melakukan kebaikan insya Allah oleh Allah diterima. Maka bagaimana? Perbanyak tobat kepada Allah. Tapi ingat, kalau ada kaitannya dengan manusia, harus istihlal. Nopo istihlal niku? Minta maaf. Minta halal. Kalau ada kaitan materi, yo ngomong opo ono tapi aku gak duwe Mbak, sampean sepuro opo ora aku biyen tau Mbak, tuku jilbabe sampean nyicil ping 7 ngaku ping 8 Mbak. Nah, ibu-ibu lho Bu. Panjenengan jilbab nyicil berapa kali Bu? Bu. Cicilan jilbab pun lunas napa dereng? Sampun, berarti jilbabnya nyicil. Ramen jilbab nyicil itu. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya terkait yang Ustadz sampaikan tadi, yang di sebelah ketika bulan Ramadan sholat taraweh sampai 23 rakaat itu terburu-buru. Waktu-waktu tuh ada jamaah yang langsung tanya bagaimana hukumnya, karena dia juga merasa jawabannya kepontel-pontel. Nah, terus dijawab sama imamnya itu nggak apa-apa, nanti dosanya yang nanggung imam. Nah, kalau kayak gitu gimana ya, Ustaz? Kalau saya sepi kurang seret, waktu itu terus saya pilih pindah tempat sholat ngoten mawon. Nggih, nggih, nggih. Masya Allah, ini pertanyaan provokatif ini. Ini saya jawab dipotong sama orang, dibilang Wahabi saya nanti. Ini Wahabi mulai jawab. Baik, baik, baik. Pertanyaannya bagus, Bu. Jadi begini pertanyaannya. Apa pertanyaannya tadi? Iya, ya. Jadi begini pertanyaannya, kalau ikut sholat terawih yang 23 rakaat, 23-nya enggak masalah. Tapi ternyata sholatnya apa? Sampai jamaahnya tadi bahasa Inggrisnya kepontel-pontel. Itu bahasa mana itu, Bu? Kepontel-pontel itu apa? Oh, sampai ketinggalan. Ini belum sempat sujud, imamnya sudah bangkit dari sujud. Terus tanya, bagaimana nasib sholat saya? Dosa apa enggak? Oh, cuaket. Ditanggung imam. Lah, kalau masalah ditanggung imam itu benar. Memang imam itu bertanggung jawab atas kebaikan sholatnya siapa? Jamaahnya. Maka imam itu dipilih yang pas. Bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak, pengertian pemahaman agamanya paling luas. Tujuannya apa? Cek sholatnya tidak mengorbankan jamaah. Tapi Bu, masalahnya bukan ditanggung imam atau tidak. Masalahnya di panjenengan. Wes tahu sholatnya kayak gitu lah kok masih mau ikut. Nah, kalau saya pribadi, wala taziru waziratum wisra ukhra. Nggak bisa orang lain nanggung dosanya wong liya, itu nggak bisa. Dosanya ditanggung masing-masing. Kalau sudah tahu sholatnya seperti itu, lah kok tetap sholat di situ, maka tanggung jawab masing-masing. Karuan cari tempat yang sholatnya 11 tapi tumak nina. Sholatnya dinikmati, dirasakni. Rokaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Loh, kenapa ketawa? Gak terima? Ya wis, Al-Baqarah Al-Imran. Aman-aman. Rokaat pertama. Ya pokok sholatnya yang rokaatnya gak kecepatan. Sing pas. Karena imam itu ibarat supir. Harus tahu keadaan siapa? Makmum. Lah ini terawih ini kan orangnya umum. Ada bapak-bapak sing waktu wis jerueran. Waktu jeruera, kira-kira seminggu kas budaling. Nah, maka kalau dilihat seperti itu, sholatnya disesuaikan. Yang pantas lah, juz amma itu paling pas. Juz amma itu paling dibaca mulai asyabs sampai turun ke bawah. Itu aman sudah. Atau kalau hafalannya banyak, dibaca surat yang lain, tapi cukup 2-3 ayat. Tujuannya apa? Supaya orang yang sholat gak gampang bosen. Tahu Mu'ad? Mu'ad tahu Mu'ad? Mu'ad bin Jabal. Sholat di kampungnya. Wow. Sampai orang tua mikir, mandek ora. Alias mandek kayak rapopo wis. Wadulne Kanjeng Nabi. Batal sholatnya. Lapor ke Nabawi. Nabi Muhammad. Ya Rasul. Mu'ad memfitnah kami dalam perkara sholat. Kenapa Mu'ad? Mu'ad ya Rasul. Lek sholat. Wow. Rasul. Saya sudah tua sampai beretek sikilku. Memang panjenengan tahu dah, Pak? Kalau imamnya lagi enak, memang imam itu koyok gak sadar, Pak. Enak, tapi ilingo makmummu sadar kabeh. Sama seperti yang kunut witir itu loh. Kunut witir. Itu kalau pas kunut ke enak. Allahumma inna nas'aluka jannah. Guyo penangis. Nah, itu saking enak imamnya gak kerosok kunut sampai 20 menit. Lah tapi makmummu sadar.
Kan kesian makmum tadi. Dipanggil sama Rasul Mu'ad bin Jabal. Mu'ad, afattaran anta ya Mu'ad? Apakah engkau akan memfitnah manusia, wahai Mu'ad? Maka Rasul ajarkan, yassiru wala tu'assiru. Gampang nih, ojo di angelke. Basyiru wala tunafiru. Berikan berita gembira untuk umatku ini. Ojo dijadikan mereka bercerai berai. Ini gara-gara bacaan sholatmu ketahuan. Lihat orang ini kabur. Gak mau sholat sendiri, silahkan sing dawa 30 juz langsung sak rakaat bocon. Ini masalahnya diwalik lek sholat dewe kulhu. Sampai ada ceramahnya Yai Anwar Zahid itu, kulhu alah. Tahu ada ceramah itu. Tapi kalau sholat bareng orang, al-mulk, Allahulladzi biyadihil unsmakmu ikrasa aduh alamat dong wis kewala wong tuaku iki mah ora oleh budal aku maksa budal Al Baqarah, Al-Mulk, Ali Imran. Nah, maka Ibu kalau sudah tahu yang seperti itu tinggalkan. Karena apa? Tidaklah kita menanggung dosa kecuali dosa diri kita sendiri. Dan tidak ada tanggung jawab kecuali atas perbuatan kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami kembalikan ke panjenengan.